Assalamualaikum ya thalibun. Halo semuanya, apa kabarnya kalian pada pagi hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, tidak terasa ini sudah pertemuan kita yang kelima. Ayo kita mulai pembelajaran hari ini dengan membaca doa terlebih dahulu ya. Angkat kedua tangannya, kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Amin. Nah, ayo kalian sekarang bisa list kehadiran kalian untuk hari ini. Oke, lanjut kita siapkan dulu yuk buku tulisnya, buku pelajarannya, dan alat-alat tulisnya. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, yaitu tokoh dan penemu. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Oke, sebelum itu ayo kita sama-sama menyanyikan yel-yel untuk hari ini biar lebih semangat belajarnya. Nah, yel-yelnya berbeda dari biasanya karena yel-yel hari ini lebih panjang, tapi Ibu yakin kalian pasti bisa. Yel-yelnya seperti ini, kalian bisa ikuti ya. 1, 2, 3. 1, 1, aku selalu sehat. 2, 2, selalu tetap semangat. 3, 3, aku sudah siap. Ayo kita mulai belajar bersama. Nah, mudah sekali kan? Ya, mudah sekali. Ayo kita ulangi sekali lagi biar tambah semangat. Yang nyaring ya suaranya. 1, 2, 3. 1, 1, aku selalu sehat. 2, 2, selalu tetap semangat. 3, 3, aku sudah siap. Ayo kita mulai belajar bersama. Mari. Nah, Ibu harapkan kalian lebih semangat lagi hari ini belajarnya. Oke, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang siapa yang sudah buka bukunya? Ya, yaitu PPKN tentang hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Oke, sudah? Nah, kalian bisa mempelajari hari ini apa itu hak, apa itu kewajiban. Tapi sebelumnya, ayo kita lihat tujuan pembelajaran kita untuk hari ini. Ini dia tujuan pembelajarannya. Ayo kita mulai belajarnya. Hari ini kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Apa itu hak dan apa itu kewajiban? Mari kita simak sama-sama. Hak sangat dipengaruhi oleh lingkungan terdekat. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib membina dan melaksanakan hak dan kewajiban kita dengan tertib. Hak dan kewajiban warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Sekarang, coba kalian perhatikan gambar yang berikut ini. Di sana terdapat 4 gambar. Coba kita lihat gambar yang pertama. Dalam gambar yang pertama, terdapat seorang siswa yang sedang belajar. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh pendidikan? Kita akan menjawabnya setelah yang berikut ini. Kemudian, gambar yang kedua. Dalam gambar yang kedua, kita dapat melihat seorang anak yang sedang menyampaikan pendapatnya kepada kedua orang tuanya. Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk menyampaikan pendapatnya? Lanjut, kita gambar yang ketiga. Dalam gambar ketiga, kita dapat melihat 3 orang siswa, yang mana satu orang siswanya sedang diganggu oleh kedua orang temannya. Nah, pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh hidup yang aman? Lanjut lagi ke yang gambar keempat. Dalam gambar yang keempat, kita dapat melihat seorang keluarga yang sedang berada di ruang tamu. Nah, di sana terdapat kedua orang tuanya dan seorang anaknya. Pertanyaannya, apakah dia sudah mendapatkan haknya untuk memperoleh kasih sayang? Sekarang, ayo kita jawab keempat gambar tersebut. Nah,
Keempat gambar tersebut sudah menunjukkan adanya hak, yaitu hak untuk memperoleh pendidikan, hak untuk menyampaikan pendapat, hak untuk memperoleh hidup yang aman, dan hak untuk memperoleh kasih sayang. Nah, itu tadi keempat hak yang ada dalam gambar yang berikut tadi. Kemudian kita lanjut ke pengertian hak. Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita, dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Namun, hak kita juga dibatasi oleh hak orang lain. Artinya, kita mendapatkan hak dengan tidak mengganggu hak orang lain. Nah, itulah tadi pengertian dari hak. Kalian simak baik-baik ya. Kita lanjut ke contoh-contoh dari hak. Pertama, contoh hak sebagai anak. Antara lain, hak mendapatkan belajar dan mendapatkan pendidikan. Kemudian yang kedua, hak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Yang ketiga yaitu hak anak untuk mendapatkan perlakuan yang layak. Dan yang terakhir, hak anak tersebut sekaligus akan menjadi kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Itulah tadi beberapa contoh dari hak sebagai anak. Ayo kita lanjut ke contoh hak yang berikutnya, yaitu hak sebagai warga negara. Adapun contoh-contoh hak sebagai warga negara antara lain, yang pertama yaitu setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai. Kemudian yang kedua, setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan hukum. Kemudian yang ketiga, setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Yang keempat, setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Dan yang kelima yaitu setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan. Sebenarnya masih banyak lagi hak-hak kita sebagai warga negara. Namun dalam pembelajaran hari ini kita akan belajar 5 hak. Kalian masih bisa cari lagi hak-hak yang lainnya di buku-buku yang telah kalian baca. Sekarang ayo kita lanjut ke pengertian kewajiban. Nah, siapa yang tahu pengertian kewajiban? Ya, kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Menjalankan kewajiban artinya adalah kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Nah, jadi setelah kita mendapatkan hak, kita harus menjalankan kewajiban kita. Sekarang ayo kita simak contoh-contoh dari kewajiban. Yang pertama, ada contoh kewajiban sebagai anak. Antara lain, kewajiban untuk patuh pada orang tua. Kemudian, kewajiban untuk belajar dan mengerjakan tugas-tugas sekolah. Selanjutnya, kewajiban untuk bersikap sopan santun kepada semua orang. Dan yang terakhir yaitu kewajiban anak tersebut sekaligus juga menjadi hak anak. Itulah tadi beberapa contoh kewajiban dari seorang anak. Lanjut kita ke contoh kewajiban dari warga negara. Adapun contoh-contohnya yaitu yang pertama, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan undang-undang. Kemudian berkewajiban untuk mentaati hukum, berkewajiban untuk menghormati hak asasi manusia, berkewajiban ikut serta dalam upaya bela negara, dan kemudian ikut serta dalam menciptakan keadilan dan kedamaian serta keamanan. Nah, itulah tadi beberapa contoh dari kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, kalian bisa tambahkan lagi contoh-contoh yang lainnya dengan membaca buku-buku yang berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sekarang ayo kita berlatih agar pembelajaran hari ini lebih dapat kita ingat. Adapun latihannya yaitu, kalian bisa membaca cerita yang berikut ini. Kalian simak baik-baik ceritanya, kemudian kita akan menjawab pertanyaan setelah cerita ini. Cerita ini berjudul Lampu Belajar dari Ayah.
Setiap malam hari pukul 19 sampai 20, Sita dan adiknya selalu belajar. Mereka belajar dengan menggunakan lampu belajar. Lampu belajar itu adalah hadiah dari ayah 6 bulan yang lalu. Ayah memberikan lampu belajar kepada Siti dan adiknya supaya mereka giat belajar. Siti selalu menjaga lampu belajar miliknya. Ia mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkan jika kotor. Sampai saat ini, lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik. Siti terlihat nyaman saat belajar, berbeda dengan adik Siti yang selalu mengeluh ketika belajar. Lampu belajarnya rusak. Lampu belajarnya rusak karena sering tidak dimatikan. Terlihat juga banyak kotoran yang menempel karena jarang dibersihkan. Ayah berpesan kepada Siti dan adiknya untuk merawat barang-barang mereka. Barang-barang yang dirawat dengan baik tidak mudah rusak. Hal ini membuat barang-barang tersebut dapat dimanfaatkan dalam waktu yang lama. Nah, itulah tadi cerita dari Siti dan adiknya yang diberikan hadiah oleh ayahnya berupa lampu belajar. Nah, tadi kita sudah menyimak dan membaca bersama cerita dari Siti dan adiknya. Sekarang, ayo kita jawab bersama-sama pertanyaan yang sesuai dengan cerita yang telah kita baca tadi. Nah, pertanyaan pertama, apakah hak yang didapatkan oleh Siti? Nah, kita bisa jawab, hak yang didapatkan Siti adalah karena ia rajin belajar. Ia mendapatkan hadiah dari ayahnya berupa lampu untuk belajar. Itulah tadi jawaban untuk pertanyaan yang pertama. Lanjut kita ke pertanyaan yang kedua. Apakah hak yang didapatkan oleh adik Siti? Nah, tadi kita sudah lihat di ceritanya. Jawabannya yaitu sama seperti Siti. Adik Siti juga mendapatkan lampu belajar dari ayahnya agar ia lebih giat belajarnya. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Apakah Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Ya, Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab, yaitu ia selalu menjaga lampu belajarnya dan mematikan ketika sudah selesai digunakan. Ia juga membersihkannya jika lampu itu kotor. Tadi jawaban untuk pertanyaan yang ketiga. Selanjutnya, pertanyaan yang keempat. Apakah adik Siti telah menggunakan haknya dengan tanggung jawab? Kita sudah tahu dari cerita tadi bahwa adik Siti tidak menggunakan tanggung jawabnya karena adik Siti sering tidak mematikan lampu belajarnya dan ia jarang membersihkan lampunya sehingga lampu tersebut terlihat kotor. Sehingga lampu adik Siti menjadi rusak. Nah, maka dari itu kita harus selalu merawatnya ya. Lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir. Pertanyaannya, apa manfaat ketika kita menggunakan hak kita dengan tanggung jawab? Nah, ayo, apa manfaatnya? Iya, benar sekali. Manfaat yang didapatkan ketika kita menggunakan hak dengan tanggung jawab adalah seperti dilihat dari cerita Siti. Maka sampai saat ini lampu belajar Siti masih dapat digunakan dengan baik dan Siti pun terlihat nyaman saat belajar. Begitu pula dengan kita, jika menggunakan hak dan tanggung jawab yang baik, maka akan banyak dampak baik untuk kita dapatkan. Contoh seperti ketika kita menggunakan hak memperoleh pendidikan, maka kita harus benar-benar melaksanakan tanggung jawab kita untuk selalu belajar dengan giat. Maka manfaatnya kita akan memperoleh ilmu dan kesuksesan. Nah, itu manfaat dari menggunakan hak dengan tanggung jawab. Alhamdulillah kita sudah selesai menjawab kelima soal latihan tadi. Nah, waktu kita sudah hampir habis. Diharapkan kalian dapat belajar lagi, ingat-ingat lagi pembelajaran hari ini ya. Sekarang setelah latihan tadi, apakah kalian sudah paham tentang pembelajaran kita hari ini? Ya, pasti sudah paham. Diharapkan kalian lebih semangat lagi belajarnya.
Alhamdulillah kita sudah tiba di ujung pembelajaran kita hari ini. Nah, Ibu harapkan kalian bisa lebih lagi menguatkan pembelajaran hari ini dengan mengulang-ulangnya. Nah, untuk itu Ibu punya PR. PR-nya kalian bisa kerjakan di rumah. Ada 2 saja. Nah, yang pertama, kalian bisa sebutkan apa saja contoh dari hak dan kewajiban kita sebagai warga negara Indonesia. Yang kedua, kalian bisa tuliskan pengalaman kalian dalam menggunakan hak yang telah kalian dapatkan dalam tabel yang sudah disediakan. Nah, tabelnya kalian bisa lihat yang lebih rincinya lagi di gambar yang berikut ini. Nah, ini dia PR-nya. Baik, itu tadi PR-nya. Sekarang ayo kita simpulkan bersama pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang masih ingat hari ini kita belajar apa saja? Ya, pintar. Hari ini kita sudah belajar tentang hak dan kewajiban. Sekarang yang pertama, hak. Arti dari hak yaitu adalah sesuatu yang mutlak atau pasti menjadi milik kita, namun hak tersebut dibatasi oleh hak orang lain. Artinya kita mempunyai hak tetapi tidak boleh mengganggu hak orang lain. Nah, lanjut. Contoh dari hak. Contoh hak sebagai anak yaitu kita berhak mendapatkan kasih sayang, perlindungan, dan perawatan dari orang tua. Kemudian hak kita sebagai warga negara yaitu kita berhak mendapatkan perlindungan hukum. Nah, yang kedua, kewajiban. Siapa yang masih ingat arti dari kewajiban? Ya, benar sekali. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, menjalankan kewajiban artinya kita telah bertanggung jawab terhadap hak yang telah kita dapatkan. Contoh dari kewajiban kita sebagai seorang anak yaitu kita harus mematuhi segala peraturan atau nasihat yang diberikan oleh orang tua kita. Kemudian contoh kewajiban kita sebagai warga negara yaitu kita berkewajiban untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang dan pemerintah. Nah, itu tadi kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ibu harapkan kalian dapat mempelajari lagi pembelajaran hari ini di rumah dengan lebih giat lagi, dengan lebih semangat lagi, dan jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu berikan tadi. Kalian bisa kumpulkan tugasnya besok hari paling lambat pukul 10 pagi. Nah, Ibu harapkan kalian dapat menjawabnya dengan baik dan benar. Oke, karena waktu kita sudah habis, ayo kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa sebelum pulang. Angkat kedua tangannya, kita berdoa masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, di minggu selanjutnya kita sudah memasuki pertemuan yang ke-6. Ibu harapkan kalian lebih semangat lagi ya belajarnya. Oke, Ibu tutup pembelajaran kita hari ini. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.